Baby nggak bukan. Ya Ustazah kan baby. Aduh. Kita tunggu ya dulu teman-temannya ya. Baik anak-anak ustazah, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak ustazah, minggu lalu ustazah nggak ada ngasih tugas kan? Nggak ada. Nah, jadi anak-anak ustazah udah pernah cari istilah ini belum? Kayaknya kita belum pernah ada tugas ini kan, nyari istilah ini waktu proposal. Sudah anak-anak ustazah? Nampak nggak di monitor? Belum. Nah, jadi ustazah mau tugasnya itu, saya takut lupa ya, jadi ustazah bilang sekarang aja, karena kayak minggu lalu ustazah lupa gitu mau bilang tugas gitu kan. Jadi anak-anak ustazah cukup mencari kata istilah dari kata ini, tapi yang bagus lah tulisannya, yang rapi kan gitu. Dibuat ini kata-katanya dibuat, lalu buat istilahnya pengertian dari istilah tersebut apa ya. Kenapa ustazah menyuruh untuk mencari istilah ini? Karena ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan saat membuat proposal, baik proposal penelitian ataupun proposal kegiatan. Dan anak-anak ustazah harus tahu istilah dari ini semua, karena dalam suatu karya ilmiah harus mencantumkan aspek-aspek tersebut atau sistematika tersebut. Nah, jadi istilah-istilah ini harus Ananda kuasai ya, dicari pengertiannya supaya nanti kalau membuat proposal, nanti mau kuliah misalnya, jadi kalian itu enggak ini lagi ya, maksudnya enggak jadi kalian tuh udah tahu gitu maksud ustazah artinya itu apa. Jadi misalnya kalau disuruh mau cari hipotesis,
Apa itu hipotesis kan kita harus tahu. Apa itu kualitatif kita juga harus tahu. Apa itu populasi, apa itu biaya, data, fokus penelitian dan lain-lain. Bisa anak-anak ustazah? Ya, kalau mau rapi nak, dibuatlah tabel ya. Terus juga jangan tulis pakai pensil, tulislah pakai pulpen ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar ya tentang perbedaan ya dari setiap jenis-jenis karya ilmiah. Ya, jadi ternyata karya ilmiah itu ada banyak jenisnya. Ada bentuk populer, ada bentuk semi formal, ada bentuk formal. Nah, kita sekarang apa ya? Ustazah mau tanya ya. Kalau dia yang makalah yang sering kita buat atau disuruh sama guru buat makalah itu termasuk ke bentuk yang mana? Termasuk ke iya benar ke semi formal. Kalau misalnya kita mau buat artikel biasa, misalnya berupa esai atau pandangan kita, membuat teks argumentatif, itu masuk ke mana? Iya, itu termasuk ke bentuk populer. Tapi kalau misalnya kita membuat tesis, skripsi, kemana bentuknya? Iya, ya jadi udah ingat ya anak-anak ustazah ya. Nah, jadi biar kita ini lagi. Nih, beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. Nah, jadi ustazah mohon kali untuk pembelajaran ini ya, karena memang menurut ustazah ini memang pembahasannya mungkin agak sedikit serius. Kenapa ustazah katakan serius? Namanya juga karya ilmiah dan kita nggak bisa asal-asalan dalam mengkaji maupun kita membuat suatu karya ilmiah. Dan ini memang pembahasannya mungkin bagi kalian yang nggak suka menulis mungkin agak membosankan atau mungkin agak yang terlalu berat, tetapi ini penting anak ustazah katakan ini penting, apalagi nanti ketika kalian itu sudah memasuki jenjang perkuliahan, kalian itu akan bersaing dengan hal-hal yang seperti ini, harus mengetahui hal-hal yang seperti ini. Jadi nanti setelah lulus dari Ulun Nuha, kalau kalian mau menulis, kalian sudah ada tahu ilmunya ya. Jadi mohon untuk materi ini harap disimak baik-baik ya, karena alangkah baiknya sebelum kalian misalnya mau ke bangku perkuliahan harus bisa juga menguasai yang namanya karya ilmiah. Nah, jadi yang pertama itu ada judul ya, ada judul. Tapi sebelumnya ini waktu yang ustazah kirim kan ada ustazah kirim skripsi kan, bentuk yang yang formalnya kalian udah lihat yang di grup? Udah belum? Udah tahu kalian namanya abstrak kan? Yang ini kan dia dalam bentuk formal udah ada abstrak. Ada nggak ustazah kirim yang abstraknya? Atau nggak dibuka? Ada kan abstraknya kan? Jadi abstrak itu dia ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Yang ustazah foto hanya bahasa Indonesianya saja, Inggrisnya enggak ya. Lalu ada tim pembimbing ada kan? Ya, ada nggak tim pembimbing ustazah di situ di skripsi itu? Yang paling awal ustazah kirim, ada kan? Nah, jadi itu nanti kayak gitu nak skripsi, itu bentuk formalnya seperti itu. Jadi tim pembimbing itu ada 2 ya. Oke, sekarang nih dia judul, udah tahu lah ya kalau judul itu ya, apa itu judul? Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Apa itu antar variabel? Coba kalian cari dulu. Apa itu antar variabel? Nah, ini yang penting harus kalian tahu, variabel. Kalau ustazah skripsi, kalau membuat skripsi itu variabel atau membuat proposal, variabel itu artinya masalah. Coba kalian cari variabel itu apa? Ada yang sudah cari apa itu variabel? Variabel dalam dalam istilah karya ilmiah. Sudah ada yang dapat variabel itu apa? Apa nak Rahadatul, coba nak ulangi. Bagus ya, cocok ya. Gejala yang menjadi
Gejala yang bervariasi yang menjadi, iya betul. Jadi gejala ya variabel itu gejala ataupun masalah yang mau kita bahas. Itu nak kalian catat itu variabel. Nanti kalau ditanya sama entah dosen apa itu variabel, ya harus judul itu bervariabel. Jadi variabel itu gejala yang mau kita bahas nih, masalah yang mau kita bahas. Jadi anak-anak ustazah, kalau kalian ini kan kita bahas karya ilmiah. Kalau kita memang mau mengangkat karya ilmiah, tentunya karena ada suatu permasalahan. Benar nggak anak-anak ustazah? Karena ada suatu permasalahan kita mau membuat karya ilmiah. Contoh secara ringkas ya. Ustazah itu punya masalah tentang jerawat, anak-anak ustazah. Ini kita mau buat karya ilmiah yang sederhana ya maksudnya. Ustazah itu punya jerawat yang susah disembuhkan gitu loh. Nah tentunya jerawat ini kan adalah variabelnya, paham nggak? Jadi kita mau cari nih, ya kita mau mengungkapkan permasalahannya. Misalnya kita mau mengemukakan judul itu tentang minyak zaitun ya kan yang bisa mengobati jerawat. Ya, itu ustazah ambil judulnya, bisa nggak seperti itu? Ya, atau memang manfaat minyak zaitun untuk misalnya mengobati jerawat. Ya, jerawat itu merupakan variabel, benar nggak? Benar nggak jerawat itu suatu variabel untuk orang? Iya, atau yang lebih misalnya ya kita mau membuat yang lebih bentuk yang lebih formal, kita mau buat proposal, ya. Pernah nggak kalian yang ada di lingkungan Ulun Nuha, apa aja sih permasalahan yang ada di sini? Contohnya permasalahan untuk siswa, misal contoh ya, datang terlambat itu termasuk variabel atau tidak? Iya, terus juga misalnya ya, contohnya juga tidak mengerjakan tugas tepat waktu atau merosotnya nilai anak kelas 11 di pelajaran apa misalnya. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah nggak mengalami penurunan dalam hal nilai misalnya entah nilai agama, nilai berupa eksak gitu. Pernah nggak anak-anak ustazah? Pernah. Dan yang lebih seringnya dulu waktu kita masuk sekolah, yang lebih seringnya adalah masalah kebersihan, masalah makanan, ya itu sangat bervariabel, ya kan? Masalah makanan, mecin yang dijual belikan di luar sekolah, contohnya, itu termasuk variabel. Jadi intinya judul itu harus mencerminkan hubungan antar variabel. Kalau dia skripsi harus memang memiliki variabel yang jelas, harus terhubung. Kayak ustazah kan skripsi ustazah itu judulnya kemampuan siswa kelas berapa gitu ya, kemampuan siswa MAN 2 model Medan ya kan, dalam menganalisis unsur intrinsik texture pen vessel. Itu kalau nggak salah judul ustazah. Berarti variabelnya itu mana anak ustazah? Kalau skripsi ustazah itu variabel yang mana? Gejalanya itu yang mana? Kemampuan kemampuan siswa ya kan, kemampuan siswa MAN 2 model Medan ya dalam menganalisis unsur intrinsik cerpen vessel. Apa di situ yang mau diungkapkan? Maksudnya masalah apa yang terjadi sehingga ustazah buat judul seperti itu? Iya. Jadi kemampuan menganalisis anak itu berbeda-beda enggak? Berbeda-beda kan? Ada anak yang mampu menganalisis, itu kalau perempuan yang rajin. Kalau laki-laki kita memang nggak ada di sini kan, maksudnya kita memang nggak bergabung kan. Tapi kalau di MAN itu kan bergabung kan laki-laki perempuan kan. Tentunya kemampuan satu kelas itu berbeda antara contoh kalau kita bermain genre aja, kalau laki-laki dia memang tidak tanggap dalam hal membawa perasaan ya. Yang lebih mendalam itu perempuan apa laki-laki perasaannya, lebih main itu siapa, perempuan apa laki-laki?
Perempuan. Makanya Ustazah mengambil judul itu karena Ustazah tahu pasti ada permasalahannya. Kenapa nih? Yang laki-laki pasti mereka itu jarang nyambung kalau disuruh menganalisis ini enggak, ya. Nah, itu perbedaannya. Lalu yang kedua, ternyata kemampuan anak-anak sana itu ya tidak 100% sepenuhnya baik, ya, karena Ustazah sudah melakukan penelitian, ya. Jadi kemampuannya dalam menganalisis itu pertama karena memang tidak menguasai cerita atau karena memang mereka itu tidak menguasai unsur-unsurnya. Nah, jadi itulah yang Ustazah sudah tahu variabel-variabelnya. Jadi anak Ustazah itulah dia yang namanya variabel. Jadi judul itu harus memunculkan gejala apa yang mau kita kasih solusinya. Ya. Oke, lanjut. Contohnya ini ada aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Ini antar variabel. Ini variabel pertama, ini variabel kedua. Ini sama-sama variabel anak-anak Ustazah, sama-sama gejala ini. Ya kan? Aktivitas pergaulan itu merupakan variabel apa enggak anak-anak Ustazah? Iya, merupakan variabel. Ini juga prestasi belajar siswa, ada yang menurun, ada yang memang merosot kali, ada yang memang bagus. Itu variabel gejala. Kita harus tahu kenapa anak itu bisa prestasinya bagus, kenapa ada anak yang prestasinya menurun, sedangkan makannya samanya, nak, ya kan? Nasi juga yang dimakan. Nah, tentunya ini ya, kita mau cari dia solusinya. Ya. Lalu di sini dirincikan dari judul di atas. Dapat diketahui bahwa masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi. Ini dia masalah yang mau diteliti, ya, itu variabelnya. Ya. Lalu ruang lingkup penelitiannya itu tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Ini bagus loh judulnya. Anak-anak Ustazah banyak sekali dulu waktu saya sekolah itu kawan-kawan Ustazah itu mungkin kan masih campur baur ya, kami dulu kan diman ya. Kami itu memang sangat terbukti loh, nak. Pengaruh pergaulan itu terhadap prestasi belajar itu memang sangat berpengaruh. Anak-anak Ustazah pernah nggak merasakan seperti itu? Anak-anak Ustazah kelas 11 pernah nggak merasakan seperti itu? Misalnya karena pergaulan bisa mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Iya. Dan banyak kasusnya anak-anak Ustazah. Kalau dulu Ustazah ingat, dulu Ustazah ya berkawan sama malas, ya. Ustazah tak kenapa memang ikutan malas, tapi kalau berkawan sama yang maksudnya dia itu bukan pintar, nggak pintar tapi dia hanya mau gitu, rajin dia mau dia mencoba. Ustazah pun terikut gitu. Nah, jadi inilah sebenarnya masalah memang kita hadapi sehari-hari, ya. Jadi lalu lanjut subjek penelitiannya itu siswa SMA lab school UPI Bandung. Tahu subjek penelitian itu apa, nak? Tahu nggak, anak? Apa, nak? Iya, subjek itu maksudnya, subjek penelitian itu apa maksudnya? Iya, dia subjek penelitian siswa SMA, tapi subjek itu apa maksudnya subjek penelitian? Iya, yang mau kita teliti kan? Benar nggak? Orang yang mau kita teliti, subjeknya. Ya. Jadi yang kita mau teliti itu subjeknya adalah siswa. Ya, karena dia berkaitan dengan tentang prestasi ya, pasti siswa lah. Tapi kalau tentang makanan ya bisa juga tentang kayak perawatan wajah. Nggak harus siswa anak-anak Ustazah. Orang tua pun bisa subjek penelitiannya, atau misalnya mau penelitian tentang khasiat madu untuk ibu hamil, berarti yang subjek penelitiannya ibu hamil atau ibu yang nggak hamil? Ibu hamil lah ya kan. Mana mungkin awak tes sama ibu yang nggak hamil, kayak mananya, ya kan? Itulah dia maksudnya subjek penelitian. Lalu ada metode anak-anak Ustazah, metode penelitian, yaitu ada metode deskriptif komparatif. Boleh cari di internetnya, ada nggak? Di internet kalian ada kan? Coba cari deskriptif komparatif. Itu termasuk metode. Coba dicari, nanti kasih tahu Ustazah ya.
Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat apa itu deskriptif komparatif? Bisa dipisah, bisa. Kalau digabungkan ada artinya pun, oh ini maksudnya dari penelitian deskriptif sampai komparatif, itu maksudnya. Coba cari satu-satu aja, nanti catat di bukunya ya. Ada di situ deskriptif. Coba. Ih, bagus. Catat itu anak-anak ustazah, membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang Iya, jadi sampel itu ada yang berbeda. Itu deskriptif ya. Komparatif apa? Itu deskriptif aja kan? Kalau komparatif nak, apa nak? Sama itu. Oh iya ya, deskriptif komparatif artinya apa tadi, membandingkan. Oh iya, membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Mau tahu contohnya kayak apa? Dicatat dulu ya, nanti Ustazah jelaskan apa maksudnya variabel yang sama dengan sampel yang berbeda. Ya. Berarti ini sama kayak penelitian Ustazah kemarin. Udah dicatat? Kalau udah bilang ya. Sudah? Membandingkan variabel yang sama dengan sampel yang berbeda. Oke, udah ya? Udah catat? Oke ya. Apa maksudnya anak-anak ustazah membandingkan variabel yang sama dengan sampel yang berbeda? Bisa anak-anak ustazah jelaskan sama ustazah maksudnya apa itu? Gitu. Coba. Iya, bisa, bagus, benar itu. Ya, jadi maksud ringkasnya seperti ini anak-anak ustazah. Nih ya, ini tadi yang kata Agini itu benar sekali, tetapi ya benar tapi ini maksudnya kalau itu kan berat bahasanya anak ustazah, ini ustazah lebih ringkaskan, maksudnya penjelasannya itu seperti ini maksudnya. Jadi kan siswa SMA Lab School itu ada banyak anak-anak ustazah, benar nggak? Kayak kita lah, sekolah Islam Ulun Nuha SMA-nya aja udah banyak kan, lebih dari 400 misal. Ya, contoh populasi itu adalah jumlah keseluruhan kan anak-anak saya, jumlah penduduk ya. Populasi itu apa maksudnya? Populasi itu jumlah banyaknya kan gitu. Jadi populasi di SMA Lab School itu kan ada banyak. Misalnya kelas 10 aja ada 10 A, B, C, D misalnya. Atau kelas 11 sampai D juga, kelas 12 sampai D. Tentunya ini akan banyak beragam nih, ya kan? Maka anak-anak ustazah kita tentukan sampelnya. Sampelnya itu kita ambil dari populasi sebagian. Anak-anak ustazah misalnya mau meneliti perwakilannya itu adalah kelas 10. Anak-anak ustazah mau ngambil 10A. Lalu perbandingannya sampel yang keduanya itu adalah kelas berapa maunya? Ininya aja, contohnya aja. Misalnya 10A sampel yang pertama, satu kelas, 30 orang. Yang sampel kedua, misalnya anak-anak ustazah mau kelas berapa? Iya, kelas 11. Atau bisa seperti ini. Anak-anak ustazah mau ngambil sampelnya tapi tetap dari SMA Lab School. Anak-anak ustazah mau mengambil sampel dari jurusan IPA sama jurusan IPS. Bisa nggak kita jadikan sampel kedua jurusan tersebut? Bisa nggak? Bisa? Bisa. Ya, kita bisa ambil sampel. Misalnya kelas IPS 1, ya IPS 1 kelas 30 orang. Lalu IPA 1 kelas seperti itu. Jadi itu adalah kita mengambil populasi yang sama yaitu SMA Lab School tetapi dengan sampel yang berbeda. Sampai di sini paham anak-anak ustazah tentang deskriptif komparatif? Jadi nak, intinya nanti yang dua kelas tadi itu kita akan bandingkan. Ini apa adiknya Nisa?
Jadi maksudnya anak-anak ustazah ketika tadi IPA dan IPS tadi di apa namanya kita buat kita kasih dia misalnya ujiannya, lalu kedua kelas tadi kita bandingkan. Yang mana tingkat kecerdasannya itu lebih apa? Lebih tinggi. Yang mana tingkat kecerdasan itu kurang. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak ustazah? Bisa? Bisa ya? Ya. Tetapi kan intinya gini, kan nggak mungkin lah nak kita itu meneliti itu semua kelas. Karena apa? Akan habis waktu kita nak. Kerjaan kita kan nggak itu aja. Jadi kita boleh dari populasi yang ada kita hanya mengambil sampel. Jadi sampel itu sudah artinya itu sudah apa namanya ya, sampel itu perwakilan. Ya, mewakili dari populasi tersebut itu udah cukup. Kita jadikan suatu penelitian. Bayangkan saja kalau kalian mau meneliti satu sekolah, tapi ingat di judulnya itu tetap kalian buat sekolahnya, jangan buat kelasnya ya. Jangan buat kelasnya. Buat tetap sekolahnya. Ya, tapi nggak mungkin secara nyata itu nggak mungkin kita kasih angket ke semua kelas, itu nggak mungkin. Paling hanya 2 kelas. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, baik. Oh, kalau tentang huruf kapital tahu ya, ini kan. Nah, ini. Jadi anak ustazah dalam membuat karya ilmiah, kita tidak boleh labil. Contohnya kan kita buat judul ini huruf kapital. Apa itu huruf kapital anak ustazah? Iya, huruf kapital itu huruf besar. Jadi boleh buat skripsi itu huruf besar semua. Tetapi ada kan dia misalnya buat judul itu huruf kapitalnya itu hanya di awal aja. Pernah nggak nampak kayak gitu? Huruf awalnya itu hanya di huruf besar, hanya di awalnya aja, seperti A misalnya, ini di awal, P ini hanya di awal, selebihnya huruf kecil. Pernah nggak seperti itu nak? Seperti contoh ini nampak nggak? Ini kan studi deskriptif, ya S-nya besar, D-nya besar. Kenapa anak ustazah dan-nya ini kecil? Sama tentangnya ini juga kecil. Sementara di sini dan juga nya tapi besar yang di atas. Siapa yang bisa kasih tahu jawabannya sama ustazah? Iya, betul. Tapi ya, dikit lagi. Bukan karena iya. Iya, betul. Tetapi dan ini di sini juga bisa jadi besar loh. Masih ingat nggak waktu kelas 9? Apa? Iya. Ya ini juga kata sambung, tapi kenapa ini pakai dannya? Kan kata sambung, harusnya kata sambung tuh kecil kan? Harusnya nggak boleh besar. Ini kenapa boleh besar? Pernah lo kita belajar kelas 9 ini dulu waktu kita UN. Masih ingat nggak anak-anak ustazah? Karena iya lo, bukan itu. Berarti kalian udah lupa ya kan? Iya, ini bener nak judul. Tapi ustazah bilang jangan labil. Kalau kalian mau buat judul huruf kapital semua, dengar, mau buat judul huruf kapital semua, boleh kalian gunakan kata sambungnya dengan huruf kapital. Tapi kalau kalian buat judul kayak gini juga nggak apa-apa, hurufnya seperti ini. Tapi ingat jangan labil. Dannya itu juga harus nggak boleh pakai huruf kapital. Dannya ini nggak boleh pakai huruf kapital seperti ini. Yang emosi ini kan ada E-nya besar kan? Ini nggak boleh karena dia kata hubung. Tetapi kalau kalian buat judulnya itu huruf besar semua, maka mau dia kata hubung, kata sambung dan sebagainya itu harus besar semua anak-anak ustazah, harus seperti ini. Nih. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa? Ya. Iya, Oh, kok boleh nak, boleh pilih salah satu, tapi ingat tadi ya, ananda sekalian boleh pilih yang kayak gini, bentuknya seperti ini boleh. Tapi kalau bentuknya seperti ini, hanya kapitalnya di awal-awal saja, maka kata sambungnya tidak boleh pakai huruf
apa? Nggak boleh pakai huruf kapital. Tetapi kalau anak-anak ustazah membuat nanti proposal, saya suruh mau pakai huruf besar boleh, tapi harus konsisten lah. Maksudnya jangan labil. Kata sambungnya harus pakai huruf apa? Harus pakai huruf kata sambungnya ini. Kalau dia besar semua, judulnya harus pakai kapital. Nggak ingat anak-anak ustazah waktu kita kelas 9 bahas judul? Kan pernah kan? Ya, manfaat buah, apa itu kemarin kita buat, manfaat buah manggis ya kan? Kemarin itu kan kita buat kan? Seperti itu, dan apa gitu. Jadi anak-anak ustazah, setiap kata sambung sebenarnya itu tidak boleh, setiap kata sambung itu tidak pakai huruf kapital. Kata sambung itu ada yang, dan, atau, tentang, ya. Adalah itu nggak pakai huruf kapital. Tetapi kalau judulnya kita buat huruf besar semua, baru boleh kata sambungnya itu dipakai huruf besar. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak ustazah kelas 11? Paham ya Agina? Nur Hidayah paham? Ya, iya ya. Rantia paham? Atira paham ya? Oke, alhamdulillah. Syarafina paham? Syarafina paham? Paham ya, bagus ya, alhamdulillah. Percuma udah ya kan, masa nggak paham? Baik, jadi sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya cari kata istilah itu, buat tabel. Nah, jadi waktunya sudah habis. Ustazah rasa cukup pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini dan untuk seterusnya materi ini. Nah, sebelum ustazah tutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.